Februari 2017. Kita akan nyoal seputar kinerja PLT Bupati Buleleng. Untuk itu kami menghadirkan narasumber PLT Bupati Buleleng, Bapak Insinyur Imade Gunati MSI. Selamat pagi Pak PLT Bupati. Selamat pagi para pendengar Radio Guntur 100,4 FM. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Beliau didampingi oleh Bapak Insinyur I Gede Darmaji MSI, Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Bung Murat Maju. Selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, Mitra 104,6 FM, tanpa terasa 3 bulan lebih Bapak Made Gunaje sudah melaksanakan tugas sebagai PLT Bupati Buleleng. Masih terkesan dan terngiang Pak apa yang Bapak sampaikan kemarin. Nama Bapak walaupun hanya 3 bulan tapi sudah membumi Pak. Bapak Gunaje. Ya, artinya gundul namun bersahaja. Di masyarakat di desa sudah membumi sekali Pak nama itu. Dan mungkin selama 3 bulan Bapak sudah memiliki kesan terhadap bagaimana sesungguhnya karakteristik masyarakat Buleleng. Saya hanya mengingatkan bahwasanya Bapak Gubernur Bali ketika menyerahkan surat keputusan Bapak selaku PLT mengingatkan bahwasanya jabatan PLT memang sangat singkat namun sangat strategis dalam meletakkan fondasi penyelenggaraan pemerintahan, terutama mempersiapkan Kabupaten Buleleng memasuki hajatan pilkada dan juga OPD 2017. Nah, dalam kebiasaan Bapak sebelum menjabat PLT Bupati dan setelah menjabat PLT Bupati, ada nggak yang berbeda Pak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Bung Ratnaja. Memang ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan saya selaku PLT Bupati Buleleng. Dulu saya dan mungkin sampai dengan saat sekarang itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali. Tentu tugas saya hanya seputaran masalah perikanan gitu. Dengan adanya ditunjuk selaku PLT Bupati Buleleng ini tentu banyak hal yang harus saya pelajari, yang harus saya lihat gitu. Karena ini menyangkut walaupun singkat, tapi ini hal yang sangat strategis. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan OPD organisasi perangkat daerah. Ya, itu yang perlu menyita waktu, rumuskan dari organisasinya, dari pengisiannya. Terus yang kedua adalah menyiapkan APBD tahun 2017. Ini juga sampai harus maraton ini kerjanya gitu ya. Sampai malam karena ini kalau ini terlambat kita tetapkan tentu berefek pada pelaksanaan kegiatan program kita pada tahun 2017. Ini yang menyita waktu, pemikiran supaya ini bisa berjalan. Astungkare 2 hal pokok ini bisa berjalan. Yang ketiga yang tidak kalah juga pentingnya adalah mengenai menjaga kondisi Kabupaten Buleleng tetap aman dan kondusif. Ini juga merupakan suatu tantangan buat saya gitu, di mana ada beberapa hal, ada laporan, ada situasi-situasi yang tidak mendukung, tidak kondusif, harus saya lihat ke lapangan. Ini tentu tidak terlepas dari koordinasi kita dengan teman-teman dari Forkompinda di Kabupaten Buleleng ini, dari Kapolres, dari Dandim, dari KPU, dari Panwasli. Dan Astungkare sampai dengan saat ini kondisi di Buleleng masih kondusif. Mudah-mudahan semeton Buleleng sareng sami niki nunas mangde tetap kondisi Buleleng niki kondusif. Kemudian Pak, yang biasanya tidak menggunakan protokoler saat dikukuhkan sebagai PLT Bupati menggunakan protokoler. Ada hal-hal yang unik misalnya Pak? Iya, kadang-kadang yang untuk kegiatan protokoler ini saya ini kan tidak biasa dengan ikut protokoler, artinya ada pengawalan segala macam. Pertama agak rikuh juga gitu, karena kebiasaan saya merasa secara pribadi gitu, itu sebagai hal-hal yang biasa saja gitu. Dalam keseharian kalau memang itu urusan protokoler, urusan pengawalan ini kelihatannya kasihan gitu ya. Kalau artinya ada pemakai lalu lintas yang harus minggir gitu, kadang-kadang saya dalam hati
kasihan juga gitu. Tapi hal-hal yang mendesak, karena ini persoalan waktu, saya pakai artinya penawalan seperti itu. Hal yang protokoler ini sangat-sangat penting bagi saya ternyata, karena harus ada yang mengingatkan untuk penentuan waktu kita. Di jam segini harus ketemu siapa gitu. Kalau nggak diingatkan kadang-kadang kan kita lupa gitu. Ini yang perlu sangat-sangat penting Soal sebetulnya. jam tidurnya gimana Pak? Ya ada kalanya agak anu juga, kalau jam tidur kan kadang-kala agak larut juga gitu, karena saya ini kan sekarang punya kantor 2. Bung Wirat kan nggak, saya punya kantor 2, ada juga tugas-tugas saya di provinsi, apalagi pada akhir tahun kemarin itu kan banyak sekali dokumen yang harus saya selesaikan, baik di Buleleng maupun di Dinas Kelautan dan Perikanan. Ada staf-staf saya membawa dokumen yang kadang-kadang tumpukannya banyak, di sini juga banyak, sampai kadang jam 3 pagi baru tidur. Ada beberapa hal kejadian yang seperti itu. Tapi gitu. tetap sehat dan fit Pak ya? Nah, Astungkara tetap sehat karena tetap semangat gitu, Bung. Oke. Perubahan mendasar kemarin terjadi pada organisasi perangkat daerah OPD. Bahkan prosesnya cukup panjang Pak ya. Hari ini dilantik katanya ada ditunda dan lain sebagainya. Gimana sesungguhnya proses yang terjadi Pak? Bolak-balik Jakarta, Singaraja harus Pak ya dilaksanakan itu. Ya harapannya kan begini, pada saat untuk pengukuhan itu kan diharapkan tanggal 30 awalnya, tanggal 30 Desember. Kita sudah awal sekali mengajukan permohonan. Saya berharap itu bisa direalisasikan. Cuman karena ada beberapa hal yang masih belum puas dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga kita perlu koordinasi langsung ke Depdagri. Kami mohon, ada beberapa hal memang yang kita rancang di dalam OPD kita mengenai OPT, padahal itu belum ada pedomannya untuk membantukan OPT itu yang kemarin menjadi persoalan, sehingga harapannya dari Menteri Dalam Negeri biar ada dulu pedomannya mengenai UPT, mengenai Perpres mengenai UPT, harapannya seperti itu. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, dengan beberapa saran supaya ini tetap berjalan, kami untuk UPT yang baru akan kami pertimbangkan untuk pengisiannya lebih lanjut gitu. Ini juga menjadi PR dari Pak Bupati yang pada saat ini belum bisa saya lakukan tentu ya. Terus yang berikut yang menjadi persoalan kemarin adalah mengenai ada 3 dari pejabat tinggi Pratama yang masih belum kita isi, minta penjelasan. Nah, gitu ceritanya, sehingga sungkara lah dengan beberapa yang kita sampaikan ke Menteri Dalam Negeri sudah berjalan pada tanggal 6 Januari kemarin, sudah berjalan, saya sudah mengisi OPD di Kabupaten Buleleng ini, sehingga kegiatan-kegiatan yang sekarang ini bisa berjalan dengan lancar lah gitu, Bung Wirat. Untuk rumah sakit umum sendiri kemana Pak? Nah, untuk rumah sakit umum Buleleng ini kemarin saya sudah menyampaikan juga untuk ke Menteri Dalam Negeri untuk pengisian kembali, karena seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa UPT ini menurut dari Kementerian Dalam Negeri kan khusus untuk rumah sakit sebagai bentuk UPT yang nanti arahannya adalah sebagai pejabat fungsional seperti kepala sekolah lah gitu ya. Dia fungsional, cuman ditambahi beban tugas, beban kerja sebagai direktur. Harapannya seperti itu. Nah sekarang saya mohon untuk diizinkan menetapkan, sekarang kan kita tunjuk PLT juga gitu, supaya nanti secara psikologis, secara pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau dia misalnya PLT kan tidak bisa diberikan tunjangan jabatan. Kalau bisa dikukuhkan, itu bisa diberikan tunjangan jabatan minimal, karena ini tugasnya berat untuk pelayanan masyarakat. Kalau itu bisa ditetapkan secara definitif, karena langkah baiknya walaupun dengan catatan ketentuan mengenai rumah sakit itu menjadi UPT, nantinya itu belum ada perpresnya, itu sebagai persoalan perjalanan waktu lah gitu. Kalau nanti di tengah jalan sudah ada perpres berkaitan dengan UPT, khususnya berkaitan dengan rumah sakit,
pada saat itulah akan kita lakukan penyempurnaan. Tapi ini roda pemerintahan ini kan harus tetap berjalan. Itu kemarin yang kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, mohon diberikan izin untuk mengukuhkan itu gitu. Iya. Kemudian saya dengar sih, ini benar apa tidak kita konfirmasikan. Karena pelantikannya tanggal 6 Januari, katanya tunjangan para pimpinan SKPD itu tidak cair, Pak ya? Benar, Pak? Nah, kan begini, itu Atau sistem ternyata rapel nanti? iya sistem rapel sebetulnya. Ya, karena kemarin aturannya kalau dia pelantikannya di bawah tanggal 15 itu bisa dibayarkan gitu ya. Karena ini menyangkut dari pelaksanaan tugas. Nah, itu kemarin kita untuk pengukuhan dan pelantikan itu tanggal 6 Januari. Masih dimungkinkan dari sisi aturan karena itu di bawah tanggal 15. Itu Bung Wirat. Masih aman, Pak ya? Iya, Masih masih aman, bisa lah. Artinya dari sisi regulasi dimungkinkan kita untuk melakukan pembayaran terhadap tunjangan jabatan dari para pejabat struktural yang ada di pemerintah Kabupaten Buleleng. Kemudian soal koordinasi, Pak. Bagaimana membangun koordinasi dengan mudah kepada tokoh masyarakat, kemudian pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau OPD, dan juga lembaga-lembaga lain yang ada di Kabupaten Buleleng selama ini, Pak. Nah, ini saya berterima kasih Bung Wirat untuk seluruh jajaran di pemerintah Kabupaten Buleleng, dari tokoh masyarakat dengan dengan para instansi lain, Forkompinda di Kabupaten Buleleng ini. Selama ini koordinasi saya dengan teman-teman berjalan cukup baik. Pertama, untuk SKPD, saya selalu mengajak teman-teman di SKPD bagaimana kita membangun dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Buleleng ini yang sudah baik. Terus kedua, saya ingin mengajak juga bagaimana kita bekerja keras, memberikan yang terbaik yang kita miliki dan ikhlas. Itu semboyan saya di dalam bekerja gitu. Sehingga kalau seperti sering yang saya sampaikan, tentu kita sebagai manusia ada hal-hal yang kurang, ada hal yang perlu kita sempurnakan. Makanya kalau ada hal-hal yang kurang, jangan dipersoalkan gitu. Mari kita benahi bersama, kita dengan teman-teman selalu saling terbuka gitu ya untuk membangun kinerja ini. Kalau kita tidak ada keterbukaan, bagaimana kita menemukan suatu solusi yang baik dari seluruh persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Buleleng. Contoh saja seperti masalah data kemiskinan. Saya mengundang Perbekal untuk bagaimana saya mengecek ke lapangan, bagaimana data-data itu dibangun, supaya saya tahu persis gitu ya. Ternyata ada beberapa yang belum tercatat, contoh misalnya di Sepang, yang mestinya tidak layak dapat bedah rumah itu, database kita, BDT, itu ada 67, tapi masih tercecer 109. Tercecer istilahnya, Pak ya? Iya, itu. Kan statement kemarin itu kan memang ada ya modus-modus katanya. Iya, itu kan kira-kira begitu gitu. Mudah-mudahan kita tidak boleh seperti itu. Ya, seperti kemarin saya ke pemutaran juga melihat masyarakat kita yang sudah terlantar, suami istri itu juga saya lihat bagaimana sejarahnya gitu ya. Jadi kemarin ada pilihan yang pertama memperbaiki rumahnya, atau karena tidak ada keluarga yang mau bertanggung jawab, akhirnya kita mau bawa ke panti jompo lah gitu. Artinya ini sering sekali masyarakat mungkin kurang sosialisasi, begitu di panti jompo dikira tidak boleh ditengok, menelantarkan, bukan persoalannya di situ. Nah, kebetulan kemarin yang di sana itu orang tua berdua itu kan hanya punya cucu satu, sedangkan anak-anaknya sudah berkeluarga dan agak jauh dari rumah. Nah, sehingga di cucunya pun dengan kondisi perekonomian yang tidak bagus dan juga sedang bekerja mencari nafkah, sehingga dalam tanda kutip tidak terurus lah nenek sama kakaknya gitu ya. Nah, saya menyarankan kemarin seperti itu, dari keluarga ini kan harus ada kerelaan untuk hal yang lebih baik. Kalau di panti itu untuk makan, untuk bersosialisasi,
untuk kesehatan kan sudah pasti kita terjamin, Pak. jamin gitu. Untuk dari SKPD syukur juga sekarang ini juga berjalan baik komunikasi, kan kebetulan sekarang saya bersama Pak Gede Surarmaja, Kepala Bapeda, yang selalu mendampingi saya karena jantungnya pembangunan itu ada di Bapeda gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman Forkompinda, secara rutin setiap bulan kita melakukan pertemuan. Terus untuk tokoh-tokoh dan masyarakat, siapa saja yang ingin bertemu saya selalu menyempatkan waktu gitu. Yang ingin bertemu, ingin cerita gitu. Ya silakan, itulah hal-hal yang saya lakukan untuk membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, dengan para pimpinan SKPD, dengan Forkompinda di Kabupaten Buleleng. Iya, oke. Terima kasih Pak PLT Bupati, Pak Gede, Pak Made Gunarji. Kita beralih ke Pak Gede Darmaji, karena selama ini maraton juga Pak ya, hadir untuk melakukan kegiatan musyawarah pembangunan di Kabupaten Buleleng. Bagaimana sesungguhnya Pak, arah musrenbang di Kabupaten Buleleng yang sudah menyerap aspirasi dari desa hingga ke kecamatan Pak? Baik, Bung Wirat, mohon izin Pak PLT, pemirsa sekalian yang saya hormati, Bung Wirat. Musrenbang Cam itu adalah merupakan salah satu rangkaian dari proses perencanaan yang panjang sekali, mulai dari desa Musrenbang Des, Musrenbang Cam, kemudian nanti mulai bulan Maret kita mulai di tingkat kabupaten melalui forum OPD ya, dulu forum SKPD namanya, forum gabungan OPD, Musrenbang Cup, kemudian Musrenbang, dan selanjutnya, jadi rangkaian panjang sekali. Musrenbang Cam ini adalah satu bagian dari proses panjang itu, yang pada intinya adalah merupakan forum koordinasi, komunikasi, integrasi yang terpenting, integrasi antara berbagai stakeholders pembangunan, baik di tataran perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan juga kita integrasikan antar wilayah ya, khususnya kalau di kecamatan antar wilayah desa ya. Kita melihat persoalan-persoalan yang universal di samping persoalan spesifik yang ada di desa. Kemudian juga mengaitkan integrasinya adalah dengan rencana kerja yang secara teknokratis telah disusun oleh pemerintah pusat melalui tema yang diangkat Pak ini. Tema yang kita angkat adalah pengembangan investasi, pengembangan pertanian untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Saya dengar informasinya tingkat usulan itu turun katanya Pak ya, sampai 55% gitu Pak ya. Betul. Terakhir di Kecamatan Buleleng kemarin saya dengar. Ini kesuksesan atau mungkin gimana Pak ya? Ini Bang Wirat ya. Kalau dulu kan ibaratnya usulan-usulan yang diajukan itu tertampung dalam keranjang yang masuk saja gitu, usulan apapun masuk ya. Sekarang dengan seringnya kita melakukan koordinasi, sosialisasi, maka pelaku perencana di tingkat desa sudah makin paham bahwasanya ada pembagian perencanaan ya, usulan yang dibiayai dari APBDes-nya. Desa kan mengelola uang yang cukup banyak sekarang ya, dari alokasi dana desa dan dana desa, kemudian bagi hasil pajak dan retribusi yang di desa. Nah itu untuk digunakan untuk membiayai program kegiatan yang notabene merupakan urusan desa. Nah kalau itu urusan desa maka ya tidak diajukan dalam proses Musrenbang Cam. Di Musrenbang Cam ini adalah usulan-usulan untuk selanjutnya dibahas dalam proses perencanaan selanjutnya yang notabene difasilitasi oleh OPD terkait. Jadi sudah dipisah. Dengan demikian sudah dikeluarkan yang menjadi urusan desa seperti itu Bang Wirat. Itu yang menyebabkan ya hampir 50% berkurang dibandingkan dengan tahun lalu. Sudah jelas sekali sekarang tanggung jawabnya desa, kecamatan, dan juga kabupaten. Baik, terima kasih Pak Gede Darmaji. Kita beralih kembali kepada Pak Made Gunarji, PLT Bupati Buleleng. Selama mengikuti musrenbang Pak, gimana dinamika peserta musrenbang? Kemudian Bapak kemarin berstatement bahwasannya musrenbang itu harus smart, SMART. Silakan Pak. Baik, ini memang musrenbang tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda ya, Pak Gede Surarmaja, memang ini Darmaja, artinya ini sudah menunjukkan ke arah yang lebih baik. Artinya masing-masing itu memahami tupoksinya gitu.
Yang sebelumnya memang tahun lalu saya dengar informasi laporannya itu sampai usulannya ada yang 100, sekarang 55. Artinya apa? Tidak hanya ada daftar keinginan di situ gitu kan, ini berdasarkan data kebutuhan. Seperti apa yang saya sampaikan bahwa perencanaan itu kan harus smart gitu. Bagaimana kita membuat suatu perencanaan itu fokus pada hal-hal yang kita tuju, sasaran kita harus fokus gitu ya. Spesifik gitu Pak ya. Iya, yang harus ada spesifik gitu ya. Ya, itu ya harus yang dari tujuan dan sasaran itu harus bisa terukur apa yang menjadi targetnya. Kalau itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus ada targetnya. Kalau itu membangun fisik berapa meter itu harus jelas di mana lokasinya. Itu yang harus measurable, itu harus terukur ya. Dan bisa achievable, itu harus tercapai. Nah, ini yang harus Tidak diawang-awang coba. iya, tidak diawang-awang, harus bisa. Kalau kita merencanakan misalnya membangun, gambarnya seperti apa. Nah, berdasarkan evaluasi dari pemerintah kabupaten melalui inspektorat, pembangunan-pembangunan di desa ini masih dalam tanda kutip ada kelemahan-kelemahan. Kelemahannya yang itu dari perencanaan itu masih kurang gitu ya. Dari sisi pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan juga masih. Inilah menjadi PR kita ke depan, karena desa ini sekarang kan ada ADT, ada dana desa dari Jakarta, tentu ini akan mengelola keuangan yang cukup besar ke depan. Karena membangun dari pinggiran seperti apa yang dikatakan Presiden, perlu penguatan-penguatan di pengelola tingkat bawah di desa. Nah, berdasarkan Musrembang kemarin, rupanya sudah ada beberapa memang urusan yang menjadi urusannya desa, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana menyadari tupoksi ini, sehingga apa yang diusulkan tidak hanya sebatas menjadi keinginan, tapi memang betul-betul dibutuhkan nantinya di dalam yang sudah dituangkan di dalam rencana kerja, sudah dituangkan dalam RPJM. Dari RPJM DES ini yang menjadi penting. Arahan saya seperti itu supaya kita mengikutilah pola-pola perencanaan, dan juga sifatnya program ini, program perencanaan itu kan top down dan bottom up planning, ini yang menjadi penting. Ada kalanya RPJM dari pemerintah kabupaten, ada RPJM dari pemerintah desa. Ini harus kita sinergikan, karena ujung-ujungnya adalah kabupaten itu terbagi habis menjadi desa ini. Ini harus terintegrasi dengan pisau analisis yang disiapkan. Salah satunya misalnya untuk pertanian yang menjadi harapan unggulan kita ke depan, ini harus betul-betul dipahami. Jangan sampai nanti kalau ada menanam padi musim kering, kan nggak pas gitu loh. Pas alokasi anggaran juga harus seperti itu, pembelian benihnya gitu loh. Iya. Kemudian Pak, di tengah melaksanakan kegiatan Musrembang, Bapak juga mengukuhkan tim Sabar Pulih. Ini ada kaitannya dengan Musrembang, usulan-usulan tersebut sehingga benar-benar pulih, atau memang momennya yang kebetulan saja Pak, Sabar Pulih ini dikukuhkan pada saat pertengahan proses Musrembang di Buleleng? Ya, ini memang suatu hal yang berbeda ya. Nah, yang kebetulan momennya, waktunya pas seperti itulah di tengah-tengah Musrembang, di perjalanan saya membuat tim Sabar Pulih. Ya, bagaimana sebetulnya ini kan suatu bagian dari pengawasan lah. Karena memang kalau pungli itu akan sangat meresahkan masyarakat. Ini tidak boleh terjadi, sehingga perlu kita menguatkan dari institusi untuk tim Sabar Pungli ini, supaya mereka bekerja, supaya ada pengawasan. Jangan sampai ada kadang-kadang oknum-oknum tertentu yang nakal, kita tidak menutup kemungkinan itu. Nah, supaya ini tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, karena bagaimanapun kalau ini terjadi tentu akan merugikan dari sisi pembangunan perekonomian dan pembangunan sosial budaya masyarakat, akan rugi kita semua. Nah, saya berharap kemarin dengan pengukuhan ini bisa bertugas dengan baik, bisa berjalan dengan baik, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana dari semua komponen, semua kekuatan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seminggu dibentuk, udah ada informasi awal dari Sabar Pungli Pak soal pengawasan atau intelijen informasi yang didapatkan oleh Sabar Pungli? Yang belum sampai dengan saat sekarang, ada masa mereka
melakukan persiapan-persiapan, ada yang sudah bergerak, tapi sampai dengan saat sekarang belum ada lah informasi apakah OTT apa gitu. Saya sudah mengingatkan sekali kepada khususnya dari aparat saya gitu, teman-teman di pemerintah, jangan sampai ada pegawai pemerintah OTT ini. Nah, ini yang saya selalu menekankan dalam arahan kemarin. Itu saya berulang-ulang itu menyampaikan, itu jangan sampai, makanya bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, apalagi sebagai PNS ini kan sebagai orang-orang pilihan. Tidak semua orang berkesempatan menjadi PNS. Kalau sudah dipercaya, bersyukurlah itu. Itu yang saya harapkan, Pak. Oke, mudah-mudahan tidak ada pejabat ODT, Pak ya. Mudah-mudahan lah, guys. Awang ODT aja. Baik, sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.